Halo sahabat PUPR, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah juga memiliki pengaruh yang utama dalam pembentukan watak serta kepribadian anak bangsa. Sebagai salah satu agenda pembangunan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pemerintah hadir sebagai bentuk kewajiban dalam menyediakan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Target RPJMN 2020-2024 pada bidang perumahan adalah meningkatkan akses rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau hingga 70% rumah tangga di Indonesia. Sedangkan capaian hingga tahun 2020 baru mencapai 59,54%. Selain itu, sebagai salah satu indikator dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yaitu dengan meningkatkan layanan rumah layak huni melalui perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Kriteria rumah layak huni harus memenuhi aspek antara lain. Pertama, keselamatan bangunan. Struktur rumah harus kokoh dan dibangun dengan menggunakan bahan bangunan berstandar nasional Indonesia. Kedua, adalah kesehatan penghuni. Aspek kesehatan dapat dilihat dari sinar matahari yang masuk ke dalam rumah dengan sirkulasi udara yang baik. Dan rumah juga harus dilengkapi dengan MCK yang sehat dan terpelihara. Yang terakhir adalah kecukupan luas. Standar luas rumah jika dihitung dari jumlah penghuninya adalah 9 meter persegi per orang, sehingga apabila ada 4 orang penghuni rumah, maka luas rumah ideal adalah 36 meter persegi. Untuk meningkatkan capaian akses rumah layak huni tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui DAK Bidang Perumahan dan Permukiman. DAK merupakan dana APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai pembangunan infrastruktur bidang perumahan dan permukiman yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Terdapat 3 skema kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman tahun anggaran 2022, yaitu: pertama, penanganan permukiman kumuh terintegrasi yang terdiri dari relokasi perumahan penghuni permukiman kumuh atau resettlement, peremajaan kawasan in situ permukiman kumuh melalui konsolidasi lahan atau renewal, pembangunan jalan lingkungan atau drainase lingkungan, rehabilitasi atau rekonstruksi lahan dan rumah terdampak, peningkatan kualitas rumah swadaya pada DAK integrasi. Kedua, penyediaan hunian baru layak yang terdiri dari pembangunan rumah baru prasejahtera mengelompok, pembangunan rumah baru prasejahtera individu, pembangunan kembali rumah pasca bencana. Ketiga, penyediaan rumah khusus. Dengan skema pembangunan tersebut, siapa saja yang dapat mengusulkan usulan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman? Untuk penanganan permukiman kumuh terintegrasi dibuka untuk 48 kabupaten atau kota yang telah memenuhi penilaian kriteria umum pada kegiatan DAK integrasi tahun anggaran 2021. Penyediaan hunian baru layak dibuka untuk seluruh kabupaten atau kota dengan menyiapkan beberapa dokumen terkait seperti SK Kepala Daerah terkait lokasi kumuh, SK Lokasi Terdampak Bencana, lokasi terdampak program pemerintah yang dibutuhkan dalam surat keputusan Kepala Daerah atau lokasi afirmasi. Sementara penyediaan rumah khusus diperuntukkan untuk kabupaten atau kota dalam kategori daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Selain lokasi prioritas, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan dokumen yang harus dipersiapkan. Antara lain, memiliki unit organisasi perangkat daerah atau OPD yang khusus menangani perumahan, DPA APBD, RPJMD atau Renstra DAK Perumahan atau Dokumen Rencana Penanganan Kumuh Daerah, RP3KP atau RP2KPKP, rekapitulasi calon penerima bantuan BNBA. Syarat masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan rumah dari DAK yaitu: 1. Harus WNI dan sudah berkeluarga. 2. Memiliki tanah atas hak yang sah. 3.
belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni. 4. Belum pernah menerima bantuan BSPS atau sejenisnya dalam bidang perumahan. Nah, sahabat PUPR, bagi pemerintah daerah yang ingin mendapatkan dana DAK bidang perumahan dan pemukiman, maka perlu mengusulkan usulan rencana kegiatan DAK pada aplikasi Krisna DAK. Dengan dana alokasi khusus bidang perumahan dan permukiman tahun anggaran 2022, mari bersama menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses rumah yang layak huni dan terjangkau untuk masyarakat.